Nah, sebentar poinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Allah wabarakatuh. yang di sini. Waalaikumsalam Sebentar. warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang di sini bukan Allah yang dimaksud Muhammad. Allah yang di sini adalah Udah diem kafiran, diem kau, nggak usah jelasin kau. sesembahan yang lebih lebih diam kau. Kau mau nanya, nggak usah jelasin. lebih tinggi daripada ini. Tunggu. Ini Itu namanya buku dari Bang Rabi, itu buku dari mana? Jurnal, itu jurnal pendidikan Tambusai. Coba kasih tahu dong bukunya. Biar saya Kata buka. jurnal pun jadi apa pula? Rekomendasi. Coba di unmute dulu. Itu ke mute itu. Coba kasih tahu judul bukunya, Bang. ada di Norat tadi. Sistem kepercayaan Arab pra-Islam. Sistem kepercayaan Pra-Islam. Arab pra-Islam. Oke, ya. Ini skemanya Itu ya. di mana? Di jptam.org ini ya. Apa? Di jptam.org ini ya. Iya, Tambusai, betul. Oke. Jadi Oke. Aja nggak tahu. sebentar teman-teman ya. Kita lihat, kalau kita lihat di halaman 8 ini ya. Justru praktek penyembahan kepada Allah Al-Man Al-Latan ini juga yang dilestarikan oleh Islam. Perhatikan ini ya. Adapun masyarakat Timur Tengah dan negara Baduy sudah memiliki budaya yang mapan, yang juga sudah memiliki prinsip dan praktik yang standar. Sekurang-kurangnya terdapat 3 kebiasaan Arab sebelum Islam, yakni 1. Praktik keagamaan seperti pergi ke Ka'bah, berpakaian ihram, berdoa ke Hubal, Latan Ujja, melakukan 7 tawaf telanjang. Nah, ini lakukan Islam juga nih. Menyembelih hewan kurban, melempar jumroh, dan tindakan serupa lainnya membersihkan bantangan luas Dzulhijjah, Muharram, dan rentang panjang Rajab. Juga menganggap hari Jumat sebagai hari berkumpulnya negara-negara Timur Tengah, ya. Juga berupa struktur sosial, ya, pandangan genealogis perpihak para laki-laki, pengaturan dan poligami, dan kisya dan diat nih. Jadi ini adalah kebiasaan Arab pra-Islam. Nah, ini dipakai untuk apa? Menyembah Allah yang Allahnya pagan Quraisy, ya, yang punya anak itu Hubal Latan Ujja. Ya kan? Kalau ini murni pagan, tidak mungkin Islam melakukan praktik-praktik ini. Ya kan? Kalau ya kan? Oke, jadi sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad itu adalah melestarikan pagan Quraisy, agama pagan, dengan membalutnya dengan monoteis, dengan menyingkirkan Allah dan menuju. Kita lihat di surah An-Najm ya. An-Najm 19 sampai 20. Enggak, itu datanya itu dulu, jangan lompat-lompat. Itu menurut jurnal yang ada di situ ya, kami kaji. Jangan kau katakan menurut kau simpulkan sendiri. Itu menurut jurnal situ. Itu kita uji ya. Jangan kau terus menyimpulkan. Boleh saya bantah Kalau soal itu kita dulu? lihat Najar Abdul Muthalib ya. Boleh saya bantah soal itu dulu? Boleh saya bantah soal itu dulu, Kamikaze? Silakan. Enggak, itu dia masih ngomong, itu dia nggak sadar itu. Enggak, saya teruskan dulu ini, Bro. Nggak usah, dulu. udah kamu udah Gantian diam, dong, kamu udah gantian. diem gantian sama Bang Jibril, diem kau. Kita ini dialog pingpong. Jadi Gantian dong. satu tema, kemudian tema yang lain, begitu. Oke, as per klaim dia ya, umat Muslim, umat Islam itu tawaf atau syariat-syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan umat-umat Hanif, ajaran Nabi Ismail, turunan dari Ibrahim, itu adalah pagan. Jadi kita tahu kalau Nabi Ibrahim ini punya anak Ismail dan Ishak. Ismail diberikan Ka'bah dan Ishak diberikan Bait El. Seperti kita tahu, Bait El itu ini ya, kalau ada yang nggak tahu, Second Temple ini Bait El. Ini tahun 70 udah dihancurkan. Jadi Yahudi keturunan Nabi Ishak ini punya Bait El. Nah, Bait El ini diapain sih kalau tahun 70 nggak dihancurkan? Nah, kalau kita baca di sini ya, saya translate ini dari Sefaria, kitab fikih mereka, Misnah Sukah 4. Ini kitab fikih mereka. Ini saya translate. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berdoa, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berikanlah kami keberhasilan. Ini merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami.
Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Oh, berarti Bani Israel, termasuk Yesus, itu mengelilingi Bait El, itu pagan Quraisy ya. Jangan double standard, begitu Nabi Muhammad yang melakukan pagan, tapi begitu Yesus yang melakukan pagan. Jadi Bani Israel, turunan Nabi Ishak, 12 suku, itu tawaf di Bait El. Jadi pagan, berarti Tuhan kamu pagan ya. Keren juga nih. Coba disambung. Punya, silakan. Jadi tawaf yang dimaksud di situ berbeda karena di situ menyembah Tuhan yang benar. Aduh, coba datanya. Sebentar. Coba datanya dong. Hah? Datanya. Oke, ketika yang di sini tawaf Tuhan yang benar, yang di sana tawaf Tuhan yang nggak benar. Coba itu di mana tuh kita tahu? Sebentar, ketika Abraham ingin Datanya dong. sebentar. Datanya dong, jangan. Coba Kena kalau mana tawaf Tuhan yang benar sama Tuhan yang nggak benar, coba. Oke, sebentar. Itu yang Jangan dilakukan- sebentar dong, Saya datanya jelaskan dong. dulu. Saya jelaskan dulu, Bro. Yang dilakukan oleh Datanya dong. Islam. Sebentar, yang dilakukan oleh Islam sekarang. Enggak, ini sebentar. datanya gimana, itu tawaf yang Tuhan yang benar, ini Sebentar. tawaf Tuhan yang bohong gitu. Yang mana Oke, tuh? Jibril, Gimana tuh sebentar cara? Jibril, dengarkan saya Jibril. Yang dilakukan oleh Islam sekarang adalah hasil ya meneruskan tradisi pagan Quraisy. Ya, Oh, kalau kamu akui Yahudi, nggak itu? kalau Yahudi nerusin dari mana? Itu ajaran Tuhannya. Loh. Loh, yang dilakukan sebentar. Kamikaze. Sebentar, adakah Kamikaze. second Saya tadi temple? sudah Sebentar, menjelaskan. adakah second temple? Kamikaze. Menurut- Tadi sebentar. saya sudah menjelaskan. Sebentar saya. Kalau dua-duanya Adakah second itu temple yang kau bilang tadi itu nanti kena didirikan di luar ludah. bangsa Nanti Israel? kena ludah. Sebentar ya. Jawab dulu, Tadi saya sudah apakah second menjelaskan. temple itu didirikan di luar Nanti kena bangsa ludah. Israel? Memang pengen ludah ya. Loh, kamu jangan bernarasi liar. Tadi saya udah bilang tawaf itu memang ajaran Ismail dan Ishak diturunkan oleh Abraham. Mana buktinya? Coba buktinya mana? Buktikan. Dua-duanya ada Bait El dan Baitullah. Bukan. Jangan Sama-sama nyamakan tawaf. dengan Tuhan Israel, Bro. Jangan Enggak, nyamakan. coba tunggu. Jangan Kamu menyamakan, ngomongin jangan Tuhan menyamakan. Israel, emang Tuhan kamu Tuhan Israel? Jangan menyamakan Tuhan Islam dengan Tuhan Israel. beda. Orang kamu Tuhannya ada berhalanya kok. Jangan nyamakan. Tuhan Israel nggak ada berhala. Tidak Tuhan Islam pernah nggak ada second berhala. temple itu Tuhan kamu dibangun ada di luar berhalanya bangsa nggak? Israel. Hei, Tidak Tuhan pernah kamu ada second berhalanya temple nggak? dibangun di luar Hei, bangsa Israel. Tuhan kamu ada berhalanya nggak? Sekarang saya tanya kamu, second Hei, temple dibangun di mana? sekarang nanya, Apakah udah itu sama dijawab dengan tadi. Tuhan Enggak, kamu ada berhalanya nggak? Hah? Budak Tuhan kamu ada berhalanya nggak? Tuhan Bani Israel nggak ada berhala. Tuhan Muslim nggak ada berhala. Tuhan kamu ada berhalanya nggak? Tuhanmu berhala. Saya Tuhan bisa kamu ada buktikan. berhalanya nggak? Tuhanmu berhala, bisa saya buktikan. Guys, semua orang yang di sini yang Oke. ngerasa Muslim, ada nggak berhala Allah? Nggak Ini ada. Nah, jangan kamu yang klaim-klaim. ada. Allah itu gak berhala. Nah, Nggak ada. Allah nggak ada Itu berhalanya, sama buktikan. kayak bapaknya Yesus nggak ada berhalanya. Sekarang Saya Tuhan buktikan kamu, bahwa Allah itu Tuhan berhala. kamu ada berhalanya nggak? ketika Najar Abdul Muthalib, ya, Allah disejajarkan dengan Hubal. Mau? Saya buktikan. Itu tulisan dari mana? Datanya bukan data primer, data primer Sirah dong. Nabawiyah, Najar Abdul Muthalib. untuk Data primer menyembelih- dong, data Bukan primer sedikit dong, aja, Munaroh. Hah? Kalau Data primer, data primer. pada kitab. Nggak Ini usah sok buktinya. sama-sama Ini Tuhan kamu sama kayak Tuhannya Ini Israel. buktinya Tuhan Allah itu kamu ada berhala. berhalanya. Jas kamu lupa. Jas. Ini Yesus buktinya kamu bahwa lupa. Allah itu berhala. Kamu lupa Yesus itu ada berhalanya? Ini buktinya bahwa Allah itu berhala. Ini cuma mau menghina. Dia begitu Bukan ditanya menghina. Yesusnya. Penghujat itu penghujat. Deh, lo telan dulu dah aja. Kebenaran itu di dalam kitab suci, bukan dari artikel. Jadi ketika kita katakan di dalam Islam itu adalah khuz anni manasikakum, jadikanlah manasik atau haji itu yang aku ajarkan, itu maksudnya di dalam surah Al-Hajj wahyu dari Allah. Beda halnya dengan orang-orang yang paganisme tadi, yang malam hari dia telanjang perempuannya keliling-keliling, dan juga siang hari lakinya yang keliling-keliling di berhala. Itu bukan ajaran Islam. Dikatakan oleh umat Islam syara aman qoblana laisa min syar'ul lana. Jadi syariat orang dahulu paganisme bukan syariat kita. Itulah yang dikatakan oleh Nabi tadi, khuz anni manasikakum, ambillah cara haji dariku. Begitu. Enggak, dia nggak malu, dia ngeledek-ngeledek Muslim tawaf itu pagan.
tiba-tiba Tuhannya tawaf. Lo mamam tuh, Tuhan lo tawaf. Iya, itu najis. Harusnya pakaian ihram bukan lato-lato gitu. Jadi untuk Iwan Villa ya yang ada yang mendengarkan. Jadi seperti yang saya narasikan tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan syariat kita, Nabi Ibrahim itu menyiapkan untuk Nabi Ishak itu Bait El yang dihancurkan di tahun 70 oleh kaum pagan Yunani yang akan meneruskan kekristenan. Habis itu Nabi Ismail punya ajaran juga tawaf dan seterusnya yang diluruskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua agama samawi ini, saya bilang dua agama samawi ini memang punya syariat tawaf. Nah tiba-tiba ada yang ngaku samawi tapi nggak punya Bait El. Tiba-tiba nyembah roh. Nah, di pagan Quraisy satu, heran gue. Bang Blender, Bunda Nora, silakan disambung. Enggak, saya lucu jurnal catatan dari seorang mahasiswa gitu loh. Yang dimana mahasiswa itu, maksudnya gini, yang namanya jurnal ya, jurnal seorang mahasiswa itu kan tidak bisa itu menjadikan sumber. Karena itu kan mereka kan hasil dari rangkuman penelitian, teori, kan begitu. Yang bagaimana mereka yang dimana mereka itu jadikan sebagai ya paham lah kalau orang-orang kuliah. Saya bukan orang kuliah, tamat SD aja enggak kan gitu. Nah itu jurnal itu dia jadikan sumber dia, terus dia katakan itu itu bisa dipercaya lah. Jurnal-jurnal itu juga kalau kita kumpulkan ada 1000 jurnal lebih mungkin. Nah itu bisa kamu percaya semua. Nah satu contoh, Rita Wahyu lah. Rita Wahyu itu seorang penulis Alkitabiah ya. Beliau itu seorang magister, terus sekolahnya di luar, bukan di, maksudnya dia memantapkan dia punya keilmuannya tuh di luar untuk sebagai penulis Alkitabiah dari apa? Menggunakan bahasa Ibrani kalau nggak salah ya, Bang Jibril. Nah itu dia tuh menuliskan itu beberapa catatan tentang Yesus ya, yang dikatakan kenapa Yesus tidak menikah, karena apa Yesus tidak menikah. Nah itu yang harus kamu cross check, karena catatan Martin Luther pun juga dalam tabletopnya itu mengatakan Yesus ya sebelum dimetongkan dia berzina 3 kali. Nah itu coba kamu koreksi dulu tuh loh kalau jurnal ya. Dan ini kalau soal makanya ini kalau orang sibuk nyerang dia nggak tahu kitab dia sendiri. Nih ya. Siapa yang apa nih noise ini? Bang Blender, di-mute dulu Blender. Ini ya. Ini Second Temple ini. Ini Second Temple ini kan ada pelatarannya. Ini pelatarannya nih. Nih di sekitarnya ini ada pelatarannya. Jadi kalau masuk gerbangnya kita baca Yeskiel 44:17. Maka kalau mereka hendak masuk pintu-pintu gerbang, mereka masuk pintu gerbang, pelataran dalam, mereka harus mengenakan pahin lenan. Lah ihram. Iya, ihram itu. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Bait suci. Jadi di Bait El pun mereka pakai ihram masuknya dari gerbang luar. Jadi itu suka banget nih kafir botol ini nunjukin kalau dia nggak tahu. Dia seneng gitu dia nunjukin dia nggak tahu. Gimana Bang Blen? Capek banget. Heran gue nih kafir pusing. Yeskiel berapa tadi itu Bang Jibril? Lupa saya itu. Yeskiel 44:17. Oke, terima kasih. Harap maklum aja lah, namanya isi kepalanya kosong. Enggak, mending kosong loh Blen. Kalau kosong itu berarti kan nggak ada pengetahuan. Masih kosong, nah itu diisi. Masalahnya bukan kosong, terlalu kepenuhan lemak babi. Kayak gitu loh. Lemak babi di kupingnya. itu penjaga mayat yang ngomong, penjaga mayat. ini main orang hotel semua nih kok ringan-ringan kepalanya semua. Enggak, kalau gini Bunda Nora, gini Bang Ben. Kalau dia mau bahas tapi gantian nggak ada masalah, ayo kita bantah-bantahan. Mau 2 jam 3 jam, mau 2 jam 3 jam ayo kita bantah-bantahan. Tapi jangan begitu dijelasin, habis itu dia jawab, begitu jelasin lagi dia nggak mau kita jawab.
minta Iya. diturunin. Mau bantah-bantahan ayo, 2 jam 3 jam ayo gue ladenin. Betul. Giring tinju Jangan. pun jadi. Jangan mau seleranya aja, kami kaji. Jangan mau selera kau aja. Kau kadang-kadang diminta data, congor, kau tetap congor. Mana datanya? Congor juga. Apa nggak emosi? Kalau kau bernarasi, berani kau menjelaskan, berarti sudah ada datanya, bukan congor. Ya, kenal udah, inilah kau. Udah Nggak apa? kurang, data gue nggak kurang untuk bantah-bantah serangan-serangan receh kayak gitu, nggak kurang. Data by data, bukan penjelasan. Sedikit ya Bang Jibril ya, sebentar. Ini karena yang dibawa, kau fitnah Nora. Mana ada Yesus berzina 3 kali? Berarti kamu baca. Makanya saya bilang kalau artikel, ini artikel dari Rita Wahyu nih. Ya, catatan Rita Wahyu. Webnya itu, apa itu? Sarapan pagi. Bibikla. Aduh. Itulah itu. Nah, ini Rita Bibikla, Wahyu. bibikla. Silakan kalian cari Rita Wahyu. Nah, Rita Wahyu ini mengutip artikel-artikel dia, dikutip dari diskusi saya dengan Pak Deno, sejarah Yesus bila kita membacanya. Ya kan, ini berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford 1967, Kenan Haq, Montefiore, Pendeta Great, Santa Mary, Cambridge menyatakan kawan-kawannya ini pendeta sendiri yang mengatakan ya. Bukan seorang ulama, kiai, enggak. Kawan-kawannya adalah perempuan tetapi dia mencintai laki-laki. Satu fakta yang mencolok bahwa dia tidak kawin, dan kaum lelaki yang tidak kawin biasanya memiliki 1 dari 3 sebab. Mereka tidak mampu menempuhnya, tidak terdapat gadis, atau mereka secara natural adalah homoseks. Nah, terus ini dikutip lagi dari Martin Luther. Martin Luther ini siapa? Pencetus Protestan pada abad 16. Martin Luther juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Tabletopnya Luther 18 yang autentisitasnya tuh tidak pernah diragukan. Tidak pernah diragukan alias benar. Meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, ya, Weimer menyetir satu nukilan dari Tabletop di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Nih, ya, berzina 3 kali. Ya, pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perzinaan, yang dia dilepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci berzina sebelum meninggal. Siapa yang mengatakan ini? Martin Luther. Martin Luther ya, ukilannya ya dari Tabletopnya. Nah, silakan kamu protes di situ. Kamu harus menerima. Kalau kamu mau rujukannya dari jurnal, silakan kamu. Ya Bibi, silakan. Oke. Jadi apa yang dibawakan si Jibril ini ya berputar 7 kali di situ, bukan satu hari itu berputar 7 kali. Itu kan tiap hari dia berputar selama 6 kali. Nanti di hari ke-7 dia beristirahat. Itu kan melambangkan ketaatan. Itu di mana ya? Yesus mana ya? Yesus nama 3. Itu di mana ya? Yesus nama 3. Ini coba dibaca lagi nih. Dia tahu bahasa Inggris nggak? Coba dibaca lagi nih. Di dalam Yesus nama 3. Pada hari ke-7 Sukot mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Pada hari ke-7 Sukot mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Jibril, berarti satu hari dia ngelilingin berapa kali? Jibril, sebentar Jibril. Berarti hari Sukot ini kamu jangan bohong dong. Kamu bawa dari mana? Dari Misnah Sukah 4 nomor 5. Kami ini sebentar. Kami tidak mengenal Misnah Sukah. Hari ke-7 ini memang keyahudian. Tidak ada ngomong Kristen, ini keyahudian. Itu buatan ulama. Kamu bilang satu hari 6 kali. Kau bawakan saya dari kitab suci. Bang Blender noise, Bang Blender. Ini satu hari berapa kali? Bawakan saya dari kitab suci, bukan dari Misnah Sukot. Misnah Sukah ini mereka kitab suci mereka, tidak, kitab kami fikih tidak mereka. mengakui itu. Kami tidak mengakui. Memang nggak ngomongin Kristen botol. Ini ngomongin Yahudi. Iya. Kamu bawakan dari kitab suci Yahudi. Ini kitab suci Yahudi memang yang punya Bible juga. Yang punya ini memang Kristen. Sebentar. Kamu tadi minta yang dari yang punya ini memang Kristen. Oke, besarkan saya. Saya bukakan dalam Yesus. Gue lagi ngomongin Yahudi. Sebentar. Di abad 1 Yesus dia tawaf 7 kali di hari Sukot. Siapa? Yesus. Sukotnya di mana dia? Di sini Bait El.
Di mana tertulis Yesus apa tawaf? Yang ngacak-ngacak orang jualan siapa di Bait El? Di mana dia tertulis secara letterlek mana? Jibril pembohong kau. Kan oh jadi menurut lo Yesus nggak megang ini, Tunjukkan nggak melakukan Yesus tawaf 7 kali. Oh, berarti Yesus Saya nggak saya melakukan kejar misa. tahu sekarang. Tunjukin datanya Yesus tawaf. nggak melakukan kerjaan rabi. Mana? Yesus rabi bukan? Tunjukkan saya tawaf. Yesus 7 kali. rabi bukan? Tidak tunjukin saya. Kalau mau semua yang tertulis berarti Yesus nggak Ya cebok. udah, jangan congor kau kalau nggak Berarti ada. nggak cebok juga dia. Jangan Nggak congor tertulis. kau. Makanya jangan nipu kau. Yesus itu rabi, dia mesti melakukan semua misnah. Makanya jangan Dia yang congor. nggak tahu nggak di mana? Di mana? Oke, nih saya bacakan kau dalam Yosua. Kita pakai Alkitab, bro. Yosua itu kitab siapa? Oke, kita pakai kitab. Kita pakai kitab bukan Yosua itu kitab support. siapa? Iya, kitab Yahudi, ya. Oke, sudah? Enggak, di mana Bait El Kristen mana? Bait Kristen Bait El Kristen mana? Kita pakai kitab. Nabi Muhammad punya Baitullah. Oke, saya bacakan, Yahudi saya punya bacakan. Bait El. Bait Oke, sebentar. Kristen mana? Sebentar, saya bacakan ya. Kristen Saya bacakan tawafnya dulu. di mana? Saya bacakan dulu ya. Jibril ya. Kamu kan akademis nih kalau diskusi. Kamu ngambilnya dari mana dulu? Ya. Kalau kau baca dari Dari mana? Perjanjian Itu dari Lama, mana? janganlah. Oke, kita buka Yosua 6 ayat 3 sampai 5. Itu perjanjian lama. Iya, tenang dulu, tenang. Loh, emangnya kamu di perjanjian lama? Kamu Tenanglah tapi dulu. Tenang. Enggak, Yosua berapa? 6 ayat 3 sampai 5. Nah, di situ ya, memang ada berputar 7 kali ya, tetapi bukan dalam satu hari. Yosua 6. 3 sampai 5. Kamu bisa baca nggak sih? Oke. Haruslah kamu mengelilingi Let kota. all your troops march around the city and complete one circuit of the city. Do this 6 days, 6 hari. Ya, 6 hari ya. Jadi 6 hari. jadi muterin kota. Ini muterin kota bukan Bait El, Oke. botol. Ini lagi ngomongin Bait El bukan ngomongin kotanya. La haula wala quwata illa billah. Baca 45, baca 4 ayat 5. Ini lagi ini Baca dia 4 tawaf ayat kota, 5. Bambang. Baca 45 botol. Iya, ini 5. ini Oke, muterin apa? saya baca. Woi. Saya baca. Ini muterin apa? Saya baca dulu. Kamu dengar ya. Kamu Ini dengar. muterin apa, Munaro? Kamu dengar supaya kamu ngerti ya. Ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Mengelilingi apa? Semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kau perbuat 6 hari lamanya. Baca terus. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Nah ya, yang mengelilingi tabut nih. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota 7 itu. kali juga. Lah, Sebentar. gimana? Nah, sedang para imam meniup 7 kali juga. Sebentar. Enggak, Rabi. Sebentar. Rabi. Apabila Enggak, sangkakala tanduk domba itu- sebentar dulu. Kamikaze. Kan sekarang kita udah tahu nih. Sebentar dulu. Kan kita sekarang udah tahu nih Yahudi melakukan Ya, saya tawaf. jelaskan. Ini Islam konteksnya melakukan apa? tawaf. Kristen tawafnya di mana, Bre? Enggak, saya mau jelaskan ini apa maksudnya. Enggak Ini usah, kamu enggak ngerjain. Ini hanya berlaku di Emang zaman kamu orang Joshua. Yahudi? Ini Enggak, emang berlaku kamu orang hanya di zaman Yahudi? Joshua, bro. Yezikiel juga. Ini hanya berlaku di zaman Joshua. Yezikiel juga. Nah, masalahnya gini. Dari Kok- mana orang sebentar, dari Bambang. mana orang Arab? Bambang. Sebentar, dari mana orang Arab mendapat Nih, perintah itu? Rebi Yahuda ini siapa? Hah? Rebi Yahuda ini siapa? Ya, dari sana, ya. Rebi Yahuda ini abad berapa? Kamu bilang Yosua doang. Kamu bilang Yosua doang. Rabi Yehuda ini siapa? Lah kamu tunjukin di ayatnya di ayat berapa? Rabi Yehuda ini Tunjukin siapa? saya. Oke, tunjukin saya di ayat Rabi Alkitabnya. Yehuda ini siapa? Saya nggak ngerti. Woi, Tunjukin saya di ayat kamu Alkitabnya. nggak paham berarti kan? Rabi Loh, ayat Yehuda ini Alkitabnya mana? Rabi Yehuda abad 1. Ayat Alkitabnya mana? Coba tunjukin saya. Ini memang bukan soal Kristen, ini ya keyahudian, botol. Kamu bawa-bawa catatan-catatan para ulama. Sama seperti Keyahudian ulamamu. ada tawaf. Kamu Kekristenan bawakan saya tawafnya ayat di mana? Alkitabnya, betul. Ayat Alkitabnya mana? Ya kan, Yang mengatakan akhirnya- mereka tawaf. Ayo tunjukin saya. Ayat Alkitabnya. Yang mengatakan mereka tawaf. Ayo. Harus. Ayo tunjukin saya. Oke. Oke, tunjukin saya. Ayat Alkitabnya yang mengatakan mereka harus tawaf. Tunjukin saya. Joshua 6:15.
Joshua 6:15. Joshua 6:15. Baca dong. Tetapi pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya sebentar, baca sebentar. Hanya sebentar dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, dengarkan ini. Hanya pada hari itu. Disuruh Hanya pada tawaf hari nggak di itu. kitab suci? Nih. Nih lihat nih, hanya pada hari itu. Disuruh Sebentar. tawaf nggak kitab Sebentar, suci? hanya pada hari itu nih, hanya Iya, pada hari disuruh itu. tawaf nggak? Tapi hanya Mau pada hari itu, apa bro. juga disuruh tawaf nggak di kitab suci? Hanya lo? pada hari itu nih, hanya pada hari itu. Betul. Ini hanya pada hari itu. Orang Islam juga Iya, mau tawaf hari itu sekali kan, Hanya aja. cuma hari Mau itu nih. Senin, disuruh tawaf nggak? Tapi hanya pada hari itu. Iya, disuruh tawaf nggak hari itu? Tetapi hanya pada hari itu, bukan Iya, jadi disuruh tradisi. tawaf nggak hari itu? Botol. Disuruh Hanya- tawaf nggak hari itu? Oke. Hanya Woi, pada pakai mau hari ngeles itu. lagi hari itu. Hanya pada Disuruh hari tawaf itu. nggak? Hanya pada hari itu. Iya, Hari disuruh itu tawaf nggak di kitab ngapain? suci lo? Hari itu ngapain? Ya hanya pada hari itu. Ini Ngapain? Aduh. Hari itu ngapain? hari itu Coba ngapain? Nah, saya kasih tahu. Hari itu ngapain? Hari itu ngapain? Kucuk. hanya pada hari itu, tidak di Iya, disuruh Hari itu ngapain? seterusnya. Kayak mana sih? Itu kan dikatakan pada hari itu juga ya, memang Islam itu pada Hanya pada hari itu nih, hanya pada hari disuruh ngapain? hanya pada Hari itu Disuruh juga ngapain? itu. Disuruh Jadi tidak ngapain? ada sebentar. Jadi tidak ada perintah Disuruh untuk ngapain? melakukan tiap hari. Disuruh ngapain? Oke, hanya pada hari itu. Hari Disuruh itu ngapain? ngapain? Oke, kita lihat Pada hari itu konteksnya apa ngapain? ya? Ya pada hari Coba itu kita lihat ngapain? konteksnya apa Pada ya? hari Kita itu lihat konteksnya. ngapain? Coba kita lihat konteksnya apa. Ya, jadi jangan mencomot-comot, mencocok-mologikan ya. Sehingga loh, itu namanya cocok-mologi. Cocok-mologi itu. Kayak ayat Bible kayak Nah. pajangan, nggak ada Bentar. maknanya, nggak ada gunanya buat kehidupan Kristen. Itu yang namanya pada hari itu artinya sekali. Nah, juga Islam juga kewajibannya Islam juga sekali. sekali. Orang-orang Bani Israel Enggak juga dikatakan sekali. hanya pada hari itu. Tidak Ya ada ngapain pada hari itu Pada ngapain? hari itu. Permasalahannya Hanya pada hari itu pada ngapain? kota gitu. Pada hari itu ngapain dia? Tahu Jadi- nggak? Pada hari itu ngapain? Oke. jalan-jalan. Oke katanya. Peristiwa Pada hari itu 7 putaran, ngapain kok? sebentar, Oke. sebentar. Oke apa? Pada hari itu ngapain? Peristiwa 7 putaran itu Pada hari terjadi itu di Yeriko ngapain? ya. Pada Sebentar. hari itu ngapain? Sebentar. Nih, perhatikan. Peristiwa itu terjadi bukan di bait Allah. Pada hari itu ini ngapain? kami kaji Sebentar. mencret. Nah, itu dia. Dan itu bukan terjadi di bait Allah, Begini itu loh, terjadi di Kak kota, Kaze. di Enggak, mengelilingi sebentar, kota. sebentar. Dan Biar enak itu bukan diskusinya. terjadi di bait Allah. Artinya, sebentar dulu Nora. Enggak. Kau terlalu banyak sebentar kau. Enggak, sebentar dulu. Oh, diam dulu. Itu bukan mengelilingi Tunggu, second aku ambil temple. rokok bentar ya, ambil rokok. Ya, oke. Itu Kau kan bukan moderator. itu Hey, Kau kan momot, Nora. apa? Kau kan momot. Nggak bisa, aku nggak bisa mute, nggak bisa ngapain. Heran aku, entah aku apain kalau ngomong. Berarti congor kau yang salah, congor yang salah. Nah, ya. Dengarkan. Itu terjadi di Yeriko Iya. dan bukan di bait Allah. Mana moderator? Kalau Yesus berkeliling di bait Allah ada loh. Yesus berkeliling di bait Allah. Tadi kan kau minta sama Bang Jibril apa? Ayo tunjukkan di mana? Di mana data tawaf? Tawaf di mana? Kan kau bilang begitu, ditunjukkan. Nah, kau bilang di situ berputar hanya Oke, sebentar. hari itu juga. Enggak, pertanyaannya begini, ngapain mereka di situ berputar itu ngapain? Oke, saya tunjuki, saya jelaskan ya. Tidak, Saya jelaskan. enggak, jangan kau jelaskan. Saya jelaskan. Mereka berputar di situ ngapain? Ya saya jelaskan itu ngapain 7 kali itu. Apakah dia itu rusak semua yang menyangkut keluar ini. 7 tawafnya Islam? Saya tunjukkan. Oke, Nah, itu ya. mana? Apakah itu menyangkut tawafnya Menurut Islam? Bibel kau ya, Sebentar. menurut Bibel kau ya, menurut Oke, Bibel oke, kau. oke. Jadi Nah. peristiwa ini terjadi di Yeriko, bukan di bait Allah. Menurut Bibel kau, Ya. penjelasannya menurut Bibel kau di mana? Oke. Buka. Oke. Jadi, oke. Dibuka di mana? Saya buka. Yesua 6 ayat 3 tadi itu, ya. Ah. Ya. Oke. Ya. Terjadi di Yeriko bukan di bait Allah seperti kata si Jibril tadi, ya. Mereka mengitari kota, ya. Ya, itu perintah Tuhan, mereka mencari kota. mengitari kota, ya. Ngapain? Jaga-jaga. Oke, jadi ini melambangkan ketaatan ya atas Tuhan yang memberikan kemenangan. Nah, jadi itu bukan ritual di bait Kemenangan suci. apa? Kemenangan apa? Hah? Ngarang nih. Oke. Mana? Kalau mau tahu itu menang dari mana, kita baca dari ayat sebelumnya.
Ayat sebelumnya apa? Oke, mereka ngapain ya? Gitu loh. Jadi bukan seperti ritual Islam yang dimaksud di situ. Iya, bacakan. Oke, ya kita baca. Apa sih yang terjadi? Coba kita buka dari Yosua ayat 5 ya. Enggak, dari 1, saya bacakan aja. Jangan Sebentar dulu, sebentar. Diam, saya bacakan. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Harus, wajib, ya kan? Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka harus mengelilingi 7 kali? Ya. Itu Jadi mereka ini menaklukkan kota Yeriko. Sebentar, mereka ini menaklukkan kota Yeriko ya. Mazmur 266. Sebentar. Mereka ini menaklukkan kota Yeriko ya. Setelah mereka menaklukkan kota Yeriko, Dia mau ngeles bukan misbahnya sebentar. kan, tapi kotanya kan. Coba buka Mazmur 266. kan kamu tadi bacakan sendiri itu Citi, bukan second temple yang kau maksud dikelilingi di situ. Yang bawa Yosua 6 siapa? Hah? Yang bawa Yosua 6 siapa? Aku membasuh tanganku tanda bersalah lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Mampus, misbah ya, bukan kota ya. Misbah ya, bukan kota ya. Mesbah Apa? ya. Di mana? Sebentar. Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Coba mau ngelesnya gimana lagi nih? Oke, kita lihat apakah itu puji-pujian Iya. atau nyanyian. Mazmur 22 26 nomor 6. 26 ayat memang parah. 6. Itu Bang Zuma nggak mau naik? Mazmur 26 ayat 6 ya. Mazmur 26 nomor 6. Oke. Bang Zuma naik, saya turun ya. Silakan Bang Zuma naik. Bantu sambil di follow akunku ya, saudara-saudaraku, biar aku bisa on cam. Makasih yang udah follow. Baru, Kak. Iya, baru bikin, Saya juga Bang. sama. Lagi di jalan deh. Saya juga baru. Oh, Bang Zuma lagi di jalan. Oke, ini kan Mazmur Daud ini, Bro. Iya, Mazmur Ya, 26 jadi di sini baca coba. sebentar. Di sini Daud memakai gambaran pembasuhan tangan sebagai lambang penyucian Terus sebelum datang ke hadapan Tuhan. lalu berjalan mengelilingi. Hah? Dibaca dong, kok tak malu banget Iya. bacanya? Tetapi ini puji-pujian, Mazmur Baca ini. dong, baca. Iya, dia pakai Ini chat GPT, Mazmur. coy. Dia pakai chat GPT. Ini Mazmur. Iya, Mazmur 266 baca. Iya. Ini Mazmur nih. Mau gue yang bacain? Hah? Mau gue yang bacain? Ini Mazmur, Bro. Iya, mau lo yang bacain apa gue yang bacain nih? Hai aja. Loh, ini puji-pujian. Hai. Iya. Oke. Mau lo Sebentar yang nih, bacain lihat apa gue nih. yang bacain nih? Nih. Ada kok lihat di sini ya, perhatikan di sini. Dia pakai Ya. chat GPT, bre. Oke, Gue mau berjalan- ngobrol aja sama chat GPT daripada ngobrol Berjalan sama lo. mengelilingi mesbahmu itu, ini kan apa? Coba kau lihat ini. Apa maknanya di sini nih? Perhatikan. Melambangkan ketekunan penghormatan ibadah. Ini bukan Dia ngarang suatu lagi. ini bukan Nih, ritual. Ini bukan ritual ini. Nih, Ini bukan ritual. aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Iya. Lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Artinya mengelilingi mesbah ini artinya apa? Lu mau artiin ini? Oke, itu sama dengan Ya, puji-pujian, bait Allah. nyanyian. Itu nyanyian, Bro. Oh, jadi mengelilingi mesbah ini artinya nyanyi. itu nyanyian. Bang Jibril bikin Mana Bang datanya di Jibril. sini Bang nyanyinya? Jib, tolong bukain Bang Jib. Rabi. Yang Mazmur 266 itu yang dari Alkitab Sabda tafsir Yerusalem, coba Bang Jibril tolong dibacain. Oh, Itu oke, dipraktekin oke. siapa sampai hari ini tuh, Bang? Rabi, Mazmur kamu pikir saya nggak punya Habis Bible, itu, Rabi? Saya Yerusalem, punya Bible. puji-pujian, Mazmur. Mazmur itu kan pembasuhan puji-pujian. melambangkan kesucian jiwa. Ya. Mengelilingi mesbah atau tempat kudus adalah Adalah suatu upacara kuno sekali dalam bangsa-bangsa Semite.
Semit ini Abrahamik berarti ya. Dan sampai dengan hari ini dipraktekkan kaum muslimin dengan Nah, hari itu ini muslim yang dipraktekkan kaum praktekkan. muslimin yang mengelilingi Ka'bah. Iya, Iya, berarti itu sama muslim. mengelilingi masbah. Tapi Sama ya, berarti Yang lo muslim bilang ya. mensucikan diri itu apaan? Dari mana itu? Muslim ya berarti ya. apakah ada orang Yahudi yang mempraktekkan itu? Muslim Sekarang ya. saya tanya. Apakah orang Yahudi mempraktekkan itu sekarang? Mana? Bait El-nya udah hancur. Kan kau udah bilang tadi. Justru itu tidak berlaku hanya sekali, botol. Terus Yahudi sekarang ngapain? Itu hanya ditiru, dicontek orang Islam. Terus Yahudi sekarang ngapain? Makanya ketika kau membuka Weh. data itu sama aja menampuk kepalamu. Terus Yahudi sekarang ngapain? Nggak ada, mereka tidak punya ritual agama lagi sekarang, hanya meratapi Nangisin. itu. Iya, meratapi itu Nangisin. aja. Hanya ini Iya, meratapi. nangisin. Ya Allah, Bait El kau udah hancur. Iya, hanya meratapi. Makanya namanya dinding ratapan. Makanya kamu salah membawa data. Makanya dinding ratapan. Iya, hanya meratapi Mereka namanya. nangisin, mereka nggak bisa tawaf. Iya, hanya Udah meratapi. hancur, udah hancur soalnya. Mereka udah nangis, hancur. mereka nggak bisa tawaf. Iya, memang betul. Karena Iya udah. makanya saya bilang tadi hanya satu kali yang melakukan itu hanya 7 Islam. kali, ya Allah. Hanya mau satu diulang kali lagi. dilakukan pada zaman Yosua. Mau dibaca Lainnya lagi. tidak Pakai pernah ngeles lu. dilakukan. Enggak, Yang at least melakukan jujur hanya deh. Islam. Kalau tolol sih nggak apa-apa. Lah, Ini yang mah melakukan jujur hanya deh. Islam. Buktinya Hei. Yahudi tidak melakukan. Iya karena Bait El-nya udah hancur, makanya mereka Nah, itu nangisin. tandanya, Bang itu Jibril, tandanya Bang Jibril. hanya Bang berlaku Jibril. satu kali. Bang Jibril, sebentar, kami kaji. Berarti Yahudi tidak melakukannya karena sudah hancur. Berarti kalau sebelum hancur melakukan apa enggak? Melakukan dan sekarang Lakukan dong. dan sekarang mereka nunggu nabi berikutnya untuk membangun Kan lagi hanya satu kali. Tempel. Kok Itu hanya satu sekali kali. sih orang dibilang 7 Nah, kali? itu tadi saya bukakan datanya tadi yang kau Yosua 3:15 itu hanya satu Siti kali. atau Misbah? Ini hanya satu kali. Siti apa Misbah itu? Itu hanya satu kali. Yang di itu hanya lambang Joshua, ketaatan. Joshua 6 itu kota bro, apa bro. Misbah? Oke, ya. Sekarang saya balik Itu bertanya kota kepada apa kamu, Misbah? ya. Kiu. Yang di dalam Yosua itu kota. Woi. Kota. Yang di dalam ya. Yang di Misnah Sukah? Misnah Suka kami tidak percaya itu buatan ulama. Memang nggak ada yang ngomongin Kristen di sini, Lah, Bambang. Di sini ngapain? ngomongin Ngapain Yahudi. kau bawa-bawa saya Misnah Suko? Lah memang kan Yang lagi nggak fair dong. Yang Kan nggak memang fair dong syariat kau bawa mereka saya yang Misnah kita Suko. bahas. Yang nggak fair dong kau bawa-bawa ke saya Misnah Suko, nggak fair dong. kan memang syariat mereka yang kita bahas. Nggak fair kalau kau bawa Misnah Suko ke saya, bro. Lah memang kita lagi bahas mereka kok. Oke, sekarang kita teruskan tadi ini ya. Boleh ya? Saya compare kembali ke Islam ya. Boleh ya? Nih. Saya bacakan satu data dulu. Saya bacakan satu data. 421 bukan? Oke. Kata Yesus Sekarang giliran saya kepadanya, dulu. Nanti biar percayalah kepadaku. Sabar. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, oke, itulah yang dimaksud Yesus Nah, itu. berarti di mana? Tidak ada lagi. Berarti di mana? Sebentar. Pertanyaannya di mana? Oke, saya jelaskan. Nggak, Ayat pertanyaan itu, jadi di mana? ayat Itu mau itu, jelaskan. sebentar. Ayat itu menunjukkan bahwa kami tidak punya kiblat. Pernyataan Yesus tadi. Ya. Coba baca ulang. Yesusnya punya Saya kiblat. baca ulang. Coba baca Yesusnya ulang. punya kiblat, dia nggak punya Sebentar. kiblat. Baca Akan ulang tiba ya. saatnya. Oke, Agama Akan tiba pagan saatnya. tanpa kiblat. Percayalah Iya, kepadaku, pagan nggak ada kiblat. hai Akan tiba perempuan, saatnya. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan Itu. bukan juga di Yerusalem. Berarti di mana Ya. maksud Yesus? Berarti maksud Yesus di mana? Sekarang kami menyembah Tuhan dalam Berarti roh dan maksudnya kebenaran. di mana? Kami boleh Maksud menyembah Yesusnya Tuhan di di mana? mana saja. Itu maksudnya. Loh, Di mana aja? oke. Ya, itu ayatnya. Ya. Sekarang saya compare dulu ya teman-teman. Sekarang bebas kau. Sekarang saya compare dulu ke Islam. Saya compare dulu ke Islam sebentar. Sebentar dulu. Sebentar, Aduh, ini kayak satu mana data sih ini? lagi. Masa kalian Sebentar, serang saya satu data semua? lagi dari guru saya sebentar. Hmm. Bentar ya. Lama kali dari tadi kalian ngomong. Loh, bukan dari tadi kok, dari tadi pakai data. Sebentar dulu. Mau pakai data ini loh, ini tinggal baca nih loh. Matius 21:43 tuh. Lo diam. Nah, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bangsa mana? Ya, di luar bangsa Israel. Iya, Bangsa mana tuh? Emang Bangsa Arab. mana? Emang Arab. Bangsa mana? Emang Arab.
Bangsa mana? Emang Arab. Loh, sekarang oke, bangsa mana? Menurut Yesus. Bangsa yang percaya kepada yang ada tawaf Yesus. ya, yang ada tawaf sama Siapa yang kiblat percaya ya? kepada Yesus? Bangsa yang ada Sebentar. tawaf sama kiblatnya Karena siapa ya? itu adalah pembicaraan Yesus. Bangsa yang maka ada tawaf sama yang kiblatnya siapa dimaksudkan ya? di situ adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, gitu loh. Bangsa yang ada tawaf sama kiblatnya Mas. mana ya? Nah, sekarang saya bacakan dulu. Bukan. Tadi kan kasih kok mengaku bahwa kalian tidak ada kiblat. Sementara Yesus mengatakan menyembah Bapa bukan dari gunung ini dan bukan di Yerusalem. Iya. Berarti akan ada kiblat baru. Loh, Hmm. sekarang tunjukkan maksud Yesus kiblat mana? Itu artinya Hah? kami akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dimanapun. Di mana menyembah roh. perkataan Yesus Ya. begitu? Nah, Nggak oke. ada. Lalu tadi ayat yang ke bawah yang terakhir menunjukkan Hah? adalah orang-orang bangsa yang percaya kepada Yesus, Di walaupun mana dia yang tidak percaya melihat. kepada Yesus di sini? Oke, ya. Di Tentu dia sebentar, tentu dia Di mana berbicara kepada tertulis? Nggak, kau pengikutnya. tunjukkan datanya, saya nggak mau. Apakah Kau orang tunjukkan Arab datanya. pengikut sebentar? Apakah orang Arab pengikut Yesus? Sehingga kau Loh, mengklaim sekarang itu saya orang baca- Arab? Oke, kau baca baik-baik ya. Bentar, saya baca baik-baik lagi. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Theos akan diambil daripadamu. Ya, Dan betul. akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Pertanyaan Ya. saya, kerajaan apa yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Bangsa yang percaya kepada Yesus. Kerajaan, katanya kerajaan. Iya, kerajaan bangsa itu sama. Iya, kerajaan siapa? Ya, yang percaya kepada Yesus. Tidak Siapa? mungkin Islam, karena Islam nggak percaya kepada Yesus. Ya. Kita justru kita percaya sama Yesus. Lu Oke, yang percaya Yesus. Sekarang Yesus saya cuma compare dulu ya. bapaknya, lu nyembah Jibril ya. Yesusnya. Siapa yang Oke, percaya? Jibril, saya compare dulu Jibril ya. Sebentar. Percaya kita daripada Oke, konten. besarkan dulu saya host. Besarkan dulu saya host ya. Itu data dari mana? Itu data dari mana? Sirah Nabawi ya, Sirah Nabawi ya. Sirah Nabawi siapa? Ibnu Hisham. Ibnu Hisham jilid berapa? Aku nggak tahu jilid berapa ini, tapi Sirah Yang Nabawi bener Ibnu Hisham. dong. Gue buka jilidnya nih. Jilid 1 apa jilid 2? Oke, sebentar saya kembali ke halaman awalnya ya. Oke. Yang percaya Udahlah, kepada tinggalkan Yesus, ya. daripada Penyembah enggak. Besarkanlah dulu, jangan nenek ini terus dibesarkan. Ini nggak pakai ini nggak pakai jilid, Bro. Ibnu Hisham. Itu Ibnu Hisham itu ada 2. Yang ini yang merah, yang merah. Ada 2 jilid. Kok tiba-tiba 1 jilid sih? Yang merah ini yang merah. Yang merah yang mana sih? Yang ini yang Muhammad Nasruddin al Nih gue bukain Albani. nih. Nih Ibnu Hisham tuh ada 2. bukan itu. Ada jilid 1, ada modelnya jilid seperti 2. ini. Yang seperti ini. Terus gimana gue mau mastiin halaman berapanya? Ya buka aja di apa online. Susah kali. Yang mana itu? Ini nih, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham lengkapnya, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham lengkap nih. Buka aja. Ya Allah, kalau soal Sirah Nabawiyah lu jangan ngajarin nih. Mau yang mana? Yang ini. Ya ini yang ini. gitu ya. Yang Ya, ini. bukan udah Yang lewat, ini. udah lewat ya ini. Yang ini. Ya. Bukan, Ali siapa tadi tuh? Yang mana? Muhammad Nasruddin Nasruddin. Albani. Muhammad Kata Nasruddin pengantarnya Albani. yang mana? Bukan itu. Coba Ini ada geser. 3. Nih Ibnu Hisham yang ini. Ini loh, susah kali kok buka ini. Nggak ada itu. Itu dari mana itu nggak tahu gue. Ini siapa tadi punya? Siapa nih yang Muhammad ya? Yang mana? Makanya Ibnu Hisham yang mana? Itu semuanya lihat di Google begini nggak jelas. Aduh. Tinggal ketik aja Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham lengkap. Coba ketik dulu muncul itu. Oke, teman-teman ya, jangan selalu mengatakan ketika kita buka itu karangan Oten, janganlah. Tidak mungkin kami bisa mengedit seperti ini, membuat seperti ini, Bro. Bisa. Bagaimana caranya? Ya, yang kita katakan bukan karangan Oten, tetapi membaca yang salah. Coba halaman berapa? Beda Itu halaman. Bapak Beda, apa? beda Ya udah pasti beda itu. bapak apa? Itu apa? Tentang Najar Abdul Muthalib.
Oke, itu di situ halaman berapa? Jadi gua ada Kalau di bayangannya. kalau di sini halamannya 108. Halaman 108 di page-nya. Iya, ya. Bro, come on lah. Gua rasa lo lebih cerdas lah kami kan. Ini loh 108 nih. Iya, yang ini kan, yang ini nih kan, yang lo mau bawa ini kan. Ya, ini kan? betul, ya betul. Bro, come on lah. Ini datanya bisa diedit, bro. Yang Loh, kan scanan lah, kita yang cocokin, scanan. kita cocokin Kalau lah, kita kalau yang cocokin. scanan bukan. Kalau yang Aduh, scanan kayak Tuhan gini nggak bisa tolong. diedit, paham nggak? Hah? Ini scanan nggak bisa diedit. Kalau yang Loh, kan ini kita bisa cocokin. diedit. Punyamu dengan punya saya kita cocokin gitu. Iya, loh. gue tahu dari mana ini yang benar, paham nggak? Loh, Ini kamu tuh kok PDF-nya bisa Kalian diedit kok tuh. ngeles gitu ya? Data-data kalian kok ngeles kayak gitu ya? Aduh, ya udah oke, halaman berapa? 108. 108, oke, 108. Oke, sumur kabilah Quraisy. Bukan ya, yang Najar Abdul Muthalib. 108 di lembarannya yang kamu buka ya. Di ininya Oke. di Oke, ini kenapa? ya oke. Kita lihat di situ ya. Menurut sebagian besar orang dan hanya Allah yang lebih tahu, Abdul Muthalib bernazar tak kali yang mendapatkan apa yang didapatkan dari orang-orang Quraisy saat menggali sumur Zanjam, bahwa jika ia mempunyai 10 anak dan mereka besar sementara ia mampu melindungi, ia akan menyembelih salah seorang dari mereka untuk Allah di samping Ka'bah. Ya, pegang ini ya, untuk Allah di samping Dia Ka'bah. baca di mana itu? Aduh, Ini yang di Tuhan. PDF ini yang bisa diedit ini. Terus? Oke, ketika anaknya sudah berjumlah 10, ia mengetahui bahwa mereka akan mencegah dan menghalanginya. Maka ia pun mengumpulkan anak-anaknya untuk menjelaskan najarnya serta mengajak mereka menetapi najar untuk Allah itu. Mereka mentaatinya dan berkata, apa yang semestinya harus kami lakukan? Abdul Muthalib berkata, setiap orang dari kalian mengambil satu dadu lalu menulis namanya di atas, lalu tunjukkan hasilnya kepadaku. Mereka pun poinnya apa sih? sebentar. Mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan Abdul Muthalib, dan mereka menimba bapaknya Abdul Muthalib membawa mereka ke patung Hubal nih. Perhatikan, ke patung Hubal di dalam Ka'bah. Patung Hubal terletak di atas Di sumur, atas sumur di Ka'bah. dalam Ka'bah. Sumur tersebut adalah tempat dikumpulkannya apa yang mereka persembahkan untuk kepada Ka'bah. Ka'bah. Nah, di sini ya, Allah yang di sini adalah Allah yang minta penyembelihan. Mana itu tulisannya? Ini Kan Allah. udah ngarang kan? Ini Allah nih, bukan Allah ini. Iya, mana Allah yang di sini itu mana? Ya, Gue ini ikut Allah baca ini. malu lo berhenti di sini lo. Terusin dong. Oke, Hubal itu ke bawah. Di sisi patung Hubal terdapat 7 dadu, ya, terdapat 7 dadu, dan pada setiap dadu terdapat tulisan al-halu, diat atau denda atas darah. Pada saat itu, jika orang Quraisy berselisih tentang siapa yang berhak menanggung tebusan, mereka mengocok ke 7 dadu tersebut. Jika yang keluar adalah al-halu, maka diat harus ditanggung oleh orang yang keluar namanya pada dadu tersebut. Di antara dadu tersebut terdapat tulisan na'am untuk satu hal yang mereka inginkan. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka mengocok dadu, kotak dadu. Jika yang muncul adalah dadu yang bertuliskan na'am, mereka mengerjakan apa yang diinginkan. Dan pula dadu yang bertuliskan la'a. Jika mereka menginginkan sesuatu, mereka mengocok dadu. Apabila yang muncul adalah dadu yang bertuliskan la'a, mereka tidak mengerjakan yang apa yang Ini diinginkan. daman naik man. Oke. Aku diturunkan aja nggak apa-apa. Aku. Jangan punah. Terus. Aku aja diganti. Ada pula dadu yang bertuliskan, minkum. Ada yang bertuliskan mushaf, ya. Ada yang bertuliskan min khairikum dan miyahu. Apabila mau menggali sumur, mereka mengocok dadu dan tulisan apapun yang keluar, maka mereka mengerjakan sesuai dengan tulisan yang muncul itu. Kita lanjutkan ya. Jika orang Quraisy mau menghitan atau menikahkan anak-anak atau memakamkan jenazah mereka, ragu-ragu mengenai garis keturunan salah seorang dari mereka, pergi membawa orang itu kepada Hubal nih. Hubal sembari tidak lupa membawanya uang sejumlah 100 dirham nih. Dan hewan sesembelihan, kemudian mereka memberikannya kepada penjaga dadu. Mereka mendekatkan sahabat yang mereka inginkan sesuatu padanya sambil berkata, wahai Tuhan kami, nah, ya Tuhan kami ya, kepada Hubal ya, inilah si Fulan ini bin Fulan, kami menginginkan ini dan ini untuknya, maka tampaklah kebenaran baginya. Mereka berkata kepada penjaga kotak dadu, lakukanlah undian dengan dadu itu. Jika yang muncul dadu bertuliskan minkum, maka orang tersebut menjadi bagian dari mereka. Jika yang muncul dadu bertuliskan min kharikum, orang tersebut menjadi sekutu bagi mereka. Jika yang keluar dari dadu tertuliskan mushaf, maka orang tersebut ditempatkan sesuai dengan kedudukan yang ada di tengah mereka.
Tidak mempunyai nasab dan persekutuan. Jika muncul ada dadu yang bertuliskan na'am, mereka mengerjakan hal tersebut. Jika yang keluar adalah dadu yang bertuliskan la'am, mereka menunda perkara tersebut hingga tahun depan, lalu pada tahun berikutnya. Ini mereka poinnya datang apa sih, Bre? Sebentar. Oke. Sebentar. Poinnya apa poinnya? Asal Enggak, langsung Oke, ditunjukin aja, sebentar. baca aja langsung poinnya apa. Sebentar ini. Oke. Ya. Menurut sebagian pakar, Abdullah merupakan anak yang paling dicintai oleh Allah. Abdul Muthalib memandang jika ternyata dadu mengenai dirinya, maka dia akan disisihkan. Ini adalah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala penjaga dadu mengambil dadu untuk mengadakan undian, Abdul Muthalib bangkit dari duduknya kemudian berdoa kepada Allah di sisi Hubal. Ya. Perhatikan Berdoa lagi-lagi kepada ya. siapa? Abdul Muthalib berdoa kepada siapa? Kepada Allah di sisi Hubal. Nah ini yang Kepada Allah. Nah ini yang kita bicarakan. Ini yang kita Abdul bicarakan. Muthalib berdoanya sama siapa ya abangku? Sebentar, ini yang kita bicarakan, bro. Sama siapa ya abangku? Oke, ini yang kita bicarakan. Sabarlah. Abdul Muthalib berdoanya sama siapa Oke. abangku? Ini yang mau kita bicarakan, bro. Berdoa kepada Allah di sisi Hubal. Iya, berdoanya sama Oke. siapa? Nah sekarang begini. Bang, Halo. berdoanya sama siapa? Sebentar, dengarkan sini. Kalau memang benar-benar Muhammad, sebentar. Woi, Kalau coba benar-benar bacain memang- lagi. Udah mulai ngarang nih. Udah keluar Oke. teks nih. Udah keluar teks. Oke. Abdul Oke, mau saya Muthalib lanjutkan? tadi berdoa sama siapa? Oke, berdoa kepada Allah di sisi Hubal. Iya. Oke, sebentar. Kepada Allah. Oke. Makanya Ya. saya mau jelaskan. Coba Oke, kamu dengarkan berarti dulu dia apa bukan yang pagan menjadi. Quraisy ya. Oke. Saya mau Berarti dia bukan menjelaskan. pagan Quraisy ya. Saya mau menjelaskan. Dijawab dulu, nggak usah dijelaskan. Di situ dia berdoa di Baca samping semua. Hubal, Rabi. Dia berdoa Oke. di samping Hubal. Oke, bukan saya dia lanjutkan. berdoa sama Saya lanjutkan, Hubal. saya lanjutkan, Kotor saya lagi lanjutkan kau, lagi. Rabi. Saya lanjutkan lagi. Sementara penjaga dadu mengocok dadunya, namun ternyata dadu yang muncul adalah atas nama Abdullah. Ya, Abdul Muthalib memanggil Abdullah dan mengambil pisau panjang lalu membawa Abdullah ke patung hisab dan naiklah untuk disembelih. Nih. Ya. Oke. Nah, nanti ujungnya ini si Abdullah ini apa? Dibawa ke sebentar. Tiba-tiba ke ujungnya. Baca. Tiba-tiba nunggu ujungnya. Oke, baca. Oke, kita baca. Oke, kita baca ya. Orang-orang Quraisy beranjak dari balai pertemuan mereka dan datang menemui Abdul Muthalib. Mereka berkata, "Apa yang engkau mau, wahai Abdul Muthalib?" Abdul Muthalib menjawab, "Aku akan membunuhnya." Orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib berkata, "Demi Allah, kau tidak Demi boleh Allah, membunuhnya." Iya, bukan demi sebentar. Baal. Oh. Sebentar. Demi Allah, aku tidak boleh membunuhnya sampai kapanpun hingga engkau memberi argumen kuat atas tindakanmu ini. Jika engkau tetap mengotot menyembelihnya, pasti setiap orang yang menyembelih anaknya. Lalu bagaimana jadi manusia nanti? Al-Muhairin bin Abdullah bin Amir bin Makhlum bin Yafaza berujar pada Abdul Muthalib, "Demi Allah, kamu yang baca atau saya? Kamu demi Oke, Allah. janganlah engkau menyembelihnya hingga engkau mampu mendatangkan argumen kuat atas penyembelihannya. Jika tebusannya adalah dengan harta, kita pasti menebusnya." Orang-orang Quraisy dan anak Abdul Muthalib berkata kepadanya, "Hentikan niatmu itu, bawalah dia ke Hijaz nih, nanti ya. Karena di sana ada seorang wanita juru ramal atau dukun ya. Seorang wanita juru ramal yang memiliki pendamping jin ya. Tanyakan padanya, engkau harus taat kepada keputusannya. Jika ia memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu, maka engkau harus menyembelihnya. Jika ia menyuruhmu mengerjakan sesuatu dan di dalamnya terdapat jalan keluar bagimu dan baginya, maka engkau hendaknya menerima dan dengan lapang hati. Ya, kita lanjutkan ya. Mereka pun berangkat. Setiba di Madinah mereka Nih tidak kita mendapat. jadi ini ya, Iya, Iwan pasti Villa di Bapak sini. dengerinnya dia. Ya, Iya, nggak apa-apa, 1200. nggak apa-apa. Ini kita jadi baca sirah Nabawiyah bersama Kapil. Iya, nggak apa-apa Yuk. ya. Biasanya kalau orang Islam membaca sirah Nabawi itu kan sambil menangis kan. Nah, kita lanjutkan. Mereka tidak mendapat kenangnya di Poinnya tempatnya. apa loh? Kesulitan. Iya, Sebentar. Deh, poinnya aja deh, poinnya apa? Poinnya apa di Tadi situ, kamu weh, ya mengatakan Rabi? lanjutkan bacaannya. Iya, poinnya Gitu. apa? Poinnya langsung aja ke poinnya gitu. Oke, Apa yang lo mau bacain itu apa? Oke. Jadi kesimpulannya cerita ini bahwa Kesimpulan, Sebentar. poinnya. Oke. Kamu lihat tadi ketika Abdul Muthalib berdoa kepada Allah di sisi Hubal, pertanyaannya kepada kalian adalah, jikalau Muhammad adalah agama yang ditransfer ya dari Ibrahim, Ismail lalu ke Muhammad, yang notabene-nya Ibrahim ini adalah seorang penyembah Tuhan yang satu, menolak berhala. Bagaimana mungkin ya Abdul Muthalib yang beragama monoteis ya menyekutukan Hubal dengan Allah? Di mana dia menyekutukan? Sebentar. Dia mana dia menyekutukan Sebentar. orang, dia berdoanya sama Allah. Sebentar.
sebentar ya. Enggak, kamu nih ngomong nggak berdasar. Sebentar, dengarkan dulu. Kamu bilang kamu bilang Abdul Sebentar. Muthalib menyekutukan Allah. Tadi kamu baca Abdul Muthalib berdoa kepada Berdoa Allah. kepada Hubal, berdoa kepada Di Hubal, mana? berdoa kepada Di Allah di sisi mana? Hubal. Di Berdoa mana kepada kita Allah tadi di sisi baca dia Hubal. berdoa pada Hubal? Iya, Dia berdoa kepada berdoa Allah di samping Hubal. Rabi, Allah, dia Allah. berdoa di samping Hubal Rabi. Oke. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin? Enggak. Mana? Sebentar Abdul Muthalib dulu. berdoa kepada Hubal. Coba mana? Ngarang kau. Saya nyimak. Kau dari pikir tadi. saya nggak ngaji Dengarkan di dulu, sini? berdoa- Saya lihat dulu. berdoa kepada Allah di sisi Hubal, ya kan? Tadi kata kamu berdoa kepada Allah di sisi Hubal. Hubal. Yang benar. Ya, berdoa kepada Allah di sisi Hubal. Dia Tadi kamu bilang berdoa Tapi kepada saya tahu Hubal. Yang benar. Hubal ini sebentar, Hubal ini adalah patung kan? Adalah berhala. Nah, di sini Sama kayak Abdul dia Muthalib berhala-berhala Yesus yang ada sekarang ya, berhala di semua sini kan? Abdul Muthalib ingin menyembelih, melakukan kurban kepada berhala. Berdoa dengan Kalau kepada sebentar, nanti Berdoa akan saya kepada- simpulkan siapa Allah ini. Nanti akan saya Berdoa simpulkan kepada- siapa Allah ini. berdoa Sebentar. Kepada Allah di sisi Hubal. Nanti akan saya simpulkan Allah ini siapa, ya. Nah, bagaimana mungkin seorang yang beragama monoteis, ya, ingin menyembelih anaknya di sisi Hubal, di sisi patung berhala, ya, walaupun dia baru berdoa kepada Allah. Nah, apakah ada ajaran Abraham, ya, yang mengatakan seperti itu? itu namanya Apakah ada? nazar. Apakah itu ada? namanya Sebentar. nazar. Abdul Muthalib itu melakukan nazar. Iya, bernazar. kepada Apakah itu Allah. apakah Kamu tahu itu- nazar nggak? Sebentar. Apakah itu ajaran Kamu monoteis? tahu nazar nggak? Apakah itu ajaran monoteis? Kamu tahu nazar nggak? nazarannya Saya apa? tahu. Apa? Apakah itu ajaran monoteis? Apa? Nazar itu apa? Apakah itu ajaran monoteis? Nazar sekarang itu begini. apa, Munaroh? Saya kasih contoh, nazar ini kalau Anda berkata benar, saya akan menempeleng kepalamu. Nazar itu janji, bro. Iya, Nazar benar, itu jadi saya atau nggak menempeleng. ikrar Janji, diri maka iya, janji. yang Nazar dibuat itu janji. seorang. Tunggu. Nih. Pakai Ya, jagoan silakan, lo nih silakan. AI. Nazar adalah janji atau Iya, ikrar nazar janji. diri yang dibuat Ya. seorang siapa? Oke. Ya itu janji. Muslim. Oke. Nah, Jadi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib apa? Muslim. oke. Nah, Kebentuk dengarkan dulu bro dari tadi. Abdul Muthalib Muslim. Kebentuk mulu lo. Sabar dulu, belum Udah selesai dapat poinnya. Udah. Muslim. Oke, sebentar bro. Udah. Muslim juga bukan merujuk kepada Udah, Islam. Di zaman udah. dulu, Udah, kebentok-bentok Muslim itu nggak lu, selalu bro. merujuk kepada Islam. Bro, Saya bisa buktikan. Kebentok enggak ini. Saya bisa buktikan bahwa Weh. Muslim itu bukan selalu kepada Islam. Mau saya Sejak buktikan? kapan Muslim sudah merujuk ke Islam? Eh. Oke, saya buktikan. Oke. Enggak. Sejak kapan Enggak, botol? ini Saya udah buktikan. lompat-lompat nih. Sumber lu Enggak. aja udah lompat-lompat. Kamu yang Dari mengatakan tawaf. itu Muslim. Kamu Tawaf kan gua udah mengatakan Muslim. jawab. Bre. Nah, kamu kan Tawaf mengatakan tadi- Muslim. Bre, tunggu bentar. Ini gue samap dulu, Lo paham nggak gue samap? Nah, silakan. tadi lo nuduh tawaf itu pagan. Gue udah tunjukin. Ini namanya siapa nih? Ini namanya siapa nih? Kang Dito ya? Oh, Kang Dito. Tadi ini kita sum up ya, 45 menit terakhir dia menuduh Muslim itu tawaf itu pagan. Saya udah tunjukin kalau Ishak keturunan Nabi Ishak pun melakukan tawaf. Dia ngeles ke Abdul Muthalib sekarang. Abdul Muthalib sekarang udah ditunjukin melakukan nazar. Nazar itu kebiasaan orang Muslim. Tuhannya Allah. Dibuktikan juga. Sekarang mau lompat kemana lagi nih? Ini mau Sudah? lompat kemana lagi nih, Bre? Sudah belum? Mau lompat kemana lagi? Jawab. Oke, ini saya tunjukin kamu bahwa Muslim ini bukan selalu merujuk Nah, kepada dia Islam. lompat ke Muslim sekarang. Enggak, kamu kan mengatakan Ngaku dia lompat ke Muslim. enggak, kamu mengatakan bahwa Muslim itu merujuk kepada Islam. Muslim itu orang yang berserah kepada Tuhan yang satu yang tidak terlihat. Oke, Bukan kayak Yesus berarti bukan terlihat. Islam ya? Bukan Islam ya? Islam Bukan, dia enggak, kata oke, Muslim besarkan itu saya. Muslim bukan itu agama oknum. Islam. Besar- Islam itu agamanya, Bambang. saya tunjukin. Besarkan saya tunjukin. Muslim itu oknumnya, Islam itu agamanya. Besarkan saya tunjukin. Natalia tadi bilang Muslim itu merujuk kepada Apalagi Islam. ini sumbernya dari mana lagi? Lihat di KBBI. Sirah Nabawiyah seperti di Sirah Nabawiyah yang kau buka tadi. Ini perhatikan ya. Nih, Lompat Ya. lagi. Saya Ini tunjukin beda bahwa- dong. PDF-nya aja bahwa beda Nasrani ini. pun- Ini bahwa ini bentar. Sirah Nabawiyah yang mana? bahwa Nasrani pun dianggap Muslim nih.
Muslim pun itu dianggap gue Muslim. bilang kan, Muslim itu berserah kepada Tuhan yang tidak terlihat, yang satu. Enggak, kamu mengatakan tadi Muslim itu Islam. Ini Nasrani pun disebut Islam itu Islam. agamanya, Muslim itu oknumnya. Ya, ini Nasrani pun disebut Muslim. Nih. Iya, kalau ada Nasrani yang berserah kepada Tuhan yang satu, bukan Yesus, Ya, kalau Aduh, ada Muslim. Tuhan, tolong. Tuhannya Al-Quran Yesus menjelaskan, itu bukan Muslim. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Nasrani itu menyembah tiga Tuhan. Allah itu Muslim. Al-Quran menjelaskan bahwa Nasrani menyembah tiga Tuhan. Di sini Nasrani Islam nih, Muslim nih. Itu coba baca, makanya mana sumbernya itu? Itu Oke, sumbernya di mana? saya bacakan ya, saya bacakan. Sumbernya di mana itu? Sirah Biar kita Nabawiyah, buka. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang mana? Yang kau buka tadi. Oke, halaman berapa? Oke, nih. Kita ikutin Kali lagi. Ada. Halaman berapa? Gue kejar terus, lu mau lari kemana juga? Oke, sebentar saya buka halamannya dulu. Dia kira Nasrani Kristen apa ya? Loh, saya nggak Kalau bilang lebih dari Kristen. satu Tuhannya itu bukan Muslim, itu musyrik. Itu dua, betul. itu memang harus ada penjelasannya. Oke, ini di halaman 45, Bro. Halaman 45. Halaman 45. Oke, Oke. bentar saya Kamu buka paragraf 1 2 3, paragraf ke-3. Halaman 45 yang mana nih? Paragraf ke-3. Oh, Oke, saya gua buka bacakan. ya. Tunggu, gue buka aja. Ya, Jadi tidak ada dusta di antara kita. Nih, halaman 45 nih. paragraf Yang mana? ke-3. Yang mana ini? Hingga pada suatu waktu. Bukan. Ya, yang mana? Paragraf ke-3. Peristiwa ini terjadi pada Ini bulan halaman Muharram. 43. Hmm? Ini halaman 43. Nih, yang mana? Coba ini sampul depannya coba. Ini yang tadi lo suruh gue buka. Bukan yang ini, Bro. Ah, beda lagi. Yang mana? Yang ini. Loncat lagi. Sebentar. Loncat lagi. Lompat lagi. Sebentar ya, kita yang ini. Yang mana? Astagfirullah. Nih. Yang mana itu? Oke. Oke, buka halaman 45. Nah, yang ini ya. Oke. Sama nggak? Iya, sama dong mestinya. Sama dong. Halaman 45. Oke. Buka, Nih, coba. Muslim Sama. emang kerjaannya akhirnya ngejelasin dulu. Ya nggak apa-apa. Nggak Yang apa-apa, perlu, iya, betul juga. yang perlu ini kan di bawah. Jelasin ya, izin nggak? Halaman 45 loh, gue udah tanda-tandain malah. Halaman berapa ya tadi? 45. Halaman 45. Oke, halaman 45. Paragraf ketiga, peristiwa, yang ada peristiwa. Ya, itu peristiwa. Hmm. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi. Tepatnya pada hari bulan Februari pada awal Maret 571 Masehi. Peristiwa ini merupakan prolog yang dibukakan Allah untuk Nabi dan baitnya. Sebab selagi pandangan kita terarah ke Baitul Maqdis, maka kita akan melihat musuh-musuh Allah yang musyrik menguasai kiblat. Sekalipun rakyatnya orang-orang Muslim. Nah, ini ya. Sekalipun rakyatnya orang-orang Muslim. Seperti peristiwa Bukta Nasar pada tahun 587 sebelum Masehi, yang orang-orang Romawi pada 70 Masehi, tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani, yang saat itu mereka disebut orang-orang Muslim. Jadi Muslim itu bukan oke, Islam. sekalipun penduduknya bukan orang-orang musyrik. Ketampol. Terus dong dibaca dong. Terus Ketampol dibaca kamu. dong. Ya, dibaca terus dong. Jangan berhenti di sini Ketampol. dong. Baca Oke. dong. Ya, ketampol kan? Baca dong. Jangan berhenti di sini, Bambang. Oke, sebentar. Baca ini terus. Sebentar. Sekalipun penduduknya orang-orang Musyrik. Musyrik. Nah, orang musyrik juga disebut. Orang musyrik juga disebut Muslim. Kenapa lu berhenti? Kenapa lu berhenti di sini bacanya? Ketampol. Orang musyrik juga Koma, disebut Muslim. sekalipun Ketampol. penduduknya orang-orang musyrik. Orang musyrik juga Islam. Lah, Ketampol. di mana kalian. dibilang musyrik juga Ketampol. Islam? musyrik Islam. Lah, Ketampol kalian. Ketampol. Makanya jadi jangan ngajarin suka pikirnya mengaku. salah ini. Iya, jadi makanya ngajarin jangan dia suka-suka baca mengaku yang bahwa ada. Muslim itu Islam. Jadi Muslim ngajarin dia juga baca disebut yang ada. orang Nasrani, orang Nggak, musyrik juga jadi disebut ngajarin dia baca Muslim. yang ada. Loh, ketampol kan?
Maka jangan suka apa Enggak, coba baca yang benar. mengislamkan sejarah. Seperti peristiwa Buhta Nazar pada tahun 587, orang-orang Romawi pada tahun 70. Tetapi Ka'bah Ketampol, tidak kan? pernah dikuasai orang-orang Nasrani Ya. yang saat itu mereka disebut orang-orang Muslim, Nah, sekalipun Nasrani disebut penduduknya Muslim, kan? orang-orang musyrik. Nah, Nasrani Jangan disebut berhenti Muslim kan? dibacanya, Bambang. Sebentar. Nasrani disebut Muslim kan? Bang, bentar bang. Ini dia nggak tahu bedanya bahkan orang Nasrani musyrik sama juga agama. disebut Muslim. Iya, Nasrani dia itu kan orang-orang Nazaret. Dia nggak Orang Nasrani paham. itu kan orang Nazaret dari Nazaret. Kenapa Enggak, dia masalahnya? ketawa-ketawa nih orang-orang Muslim di bawah nih ketawain lu, tau gak? Bukan. Orang kamu yang mengatakan tadi bahwa Muslim itu adalah Islam. Ternyata di sini Nasrani pun Muslim. Muslim itu Nah, ketampol oknumnya, kalian, kan? Islam itu agamanya. Ketampol kalian Enggak kan? semua Makanya jangan Muslim suka- Islam. Maka jangan suka Tapi semua cocok-cocok Islam gitu. pasti Muslim. Nah, Kamu paham nggak sih itu? Sebentar, kerja kalian kan apa? Mengislamkan sejarah, mengislamkan nabi-nabi, Astagfirullahaladzim. mengislamkan Dia Tapi- dia nggak paham bang. Coba bang Jibril jelasin bang. Yang Coba namanya kasih Nasrani kesempatan. Iya, itu, dia nggak paham. Nasrani itu Ini orang orang-orang kafir dari yang Nazaret. ngomong, bukan kebenaran. Izin bukan yang Masalahnya orang apa? Islam kasih Natalia, narasi. orang Nasrani di dalam Al-Qur'anmu menyembah 3 Tuhan. Buktikan. Nazarov. Bacot. Nazarov Bentar, ini. kalian sekarang Makanya jangan pakai standar 3 kaki. Iya, Natalia. iya, Kalau iya. kau nggak paham, Iya, jangan iya. pakai standar 3 Tahu kaki. yang nggak paham. Iya, saya baca ya. Ini di Islam, Nasrani ini di Islam apa? Kan gitu yang perlu kita bilang ya. Bukan Nasrani di Islam menurut lu, bukan. Tapi Nasrani menurut Islam apa? Oke, sesembahannya siapa? Sesembahannya siapa coba? Aduh, Yang menyembah apa? Kan belum dibaca. Ya, Sahabat coba jelaskan saya sesembahannya apa di dalam. Bisa gantian nggak? Kami kasih Silakan, bisa silakan, gantian nggak? silakan, Bisa Saya gantian baca nggak? dulu ya. Silakan. Oke. Bahwa sesungguhnya anna nasara tahzabu wa tafraqu fi sya'ni Isa ba'da raf'ihi ilal sama'i arba'u firkan. Ada 4 kubu Nasrani ini. Apa? Pertama, bercerai-berai mereka itu dan berselisih paham mereka itu pada keadaan Isa sesudah diangkatnya Isa oleh Allah ila sama ke langit akan 4 pembagian Nasrani. Mana pembagian Nasraninya? Yakubiyah, Sturiyah, Malakaniyah, dan bisa dibaca nggak ini? Ya, lanjutkan aja. Islamnya. Kamu kan di, Islamiyah. Kita baca. Yang Islamiyah gimana, Yakubiyah gimana, Nasturiyah gimana, Malakaniyah gimana? Kita baca. lanjut. Lama rawa manakala diriwayatkan annahu bahwa sesungguhnya mereka itu berhimpunlah Bani Israel. Fa'akhraju mereka mengeluarkan mereka itu orang-orang ahli agamanya akan 4 partai pembagian daripada tiap kaum akan orang alim daripada mereka itu. Famtaru nafi sya'di Isa. Artinya apa? Berselisih paham mereka itu pada keadaan Isa ketika diangkat. Faqala ahaduhum, maka berkata salah satunya, siapa Isa? Dia itu pure Allah yang kalian kenal dengan oneness sekarang itu udah dijelasin di dalam literasi Islam. Siapa dia? Pure Allah. Dia turun dari langit, ahya minal ahya, menghidupkan daripada kehidupan, wa amats minal amats, dan mematikan daripada kematian. Selanjutnya, summa sa'du ila sama, kemudian dia naik ke langit. Itu menurut pemahaman satu kubu. Mereka itu siapa? Yakubiyah. Siapa itu? Oneness bahasa kalian. Faqalat salasa, berkata kubu partai ketiga, kazabta, kau bohong. Nah, ini debat kalian aja udah dijelasin bahwa kalian dari awal udah saling debat itu. Kazabtu, bohong. Semua kalasani, berkatalah yang kedua. Bagi yang ketiga, siapa? Dia itu hanyalah anak Allah doang. Dia itu hanyalah anak Tuhan doang. Wahum Nasturiyah, itu golongan Nasturiyah. Maka yang paling terakhir nih, golongan keempat, bercepat. Golongan keempat, faqala Rabbi, salah. Itu tidak benar. Yang benar, dia hanyalah hamba Allah, huwa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu. Dia adalah hamba Allah dan rasulnya Allah dan firmannya Allah. Wahum, dan mereka itu Nasrani, dan mereka itu Muslimun. Mereka itu Nasrani apa? Muslimun. Oke. Mereka itu Muslim. Nasrani apa? Oke, sekarang begini. Oke, sebentar. Itu tulisan sebentar, siapa? sebentar. Itu tulisan siapa? Sebentar, Rabi. Ini Gak apa-apa, apa Jibril, sih? sebentar, Kami Jibril. Saya kasih. mau tanyakan Enggak, sebentar ya. Gue mau ngelurusin ini dulu, biar untuk umat Muslim yang sebenarnya kalau umat Muslim baca kan pasti tahu ya. Nih ya. Ini yang tadi dia framingnya Muslim itu kafir. Orang Muslim di luar Islam bisa. Nih, kita baca ya, ulang ya, sebentar ya.
Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani. Yang saat itu mereka disebut orang-orang Muslim. Muslim di sini maksudnya penguasa Ka'bah yang disebut Muslim, sekalipun penduduknya orang-orang musyrik. Jelas gak ini baca? Gimana sih masa gue mesti ajarin sih cara baca? Tetapi Itu disebutnya fatroh, ahlil fatroh. Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani. Dalam kurung yang saat itu mereka disebut orang-orang Muslim. Siapa yang disebut Nasrani, Muslim. Enggak, siapa yang disebut Muslim? Nasrani. Yang menguasai Ka'bah dong, botol. Lah, gimana sih kamu bacanya? Mana sih kamu? Sebentar. Yang menguasai Ka'bah itu jelas. Sebentar. Nih, tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai orang-orang Nasrani. Oke. Yang saat itu mereka disebut orang-orang Muslim. Siapa yang menguasai Ka'bah? Itu ada Meskipun titik. mereka musyrik. Itu ada titik, bro. Kalau sudah titik, itu cerita baru. Jangan kau Di bikin mana seperti titiknya? koma. Nih, Itu kan titik, itu titik. Ya mana nih titik? Tetapi 70 Masehi titik Ka'bah kan? tidak pernah 70 Masehi titik kan? memang dari Oke. tadi gue bacakan dari Tetapi Ka'bah tidak pernah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Yang saat itu Dalam tanda kurung, yang saat itu mereka disebut orang Muslim. Orang Muslim siapa? Sekalipun Orang Muslim siapa? sekalipun Yang menguasai Ka'bah dong. Nasrani yang diceritakan itu Nasrani. Dia bacainnya aja nggak bisa loh. Oke, kamu Begonya nggak bisa unlimited ya memahami. bang, begonya unlimited ya bang. Oke, sebentar. Sebentar Jibril, kasih saya dulu Jibril berkata Jibril. Ya, sebentar. Baca tulisan Sebentar, kayak saya gitu mau aja ini nggak sidaman bisa. ini. Sebentar sidaman ini. Daman. Pantes nyembah makhluk nih sih. Enggak apa-apa Jibril. Oke. Sebentar. Saya ini Daman tadi mengatakan. Enggak. Udah, lo dari tadi asik nyerang doang, nggak bisa ditanya balik. Enggak. Saya enggak nyerang. Bisa ditanya balik nggak? Saya enggak nyerang. Bisa ditanya balik Satu nggak? arah dong kalau Kita kayak habis gini. ini. Bisa ditanya balik nggak? Ya habis ini kau tanya saya. Habis Udah ini, di nggak 3 apa-apa. kali gue jawab pertanyaan lo. Lo bisa ditanya balik nggak? Saya paham kamu Jibril. Lo Kamu bisa orangnya, ditanya nggak apa-apa. balik nggak? Saya mau sanggah pernyataan Lo si bisa Mas ini. ditanya balik nggak? Boleh. Saya pergi sama Gue Mas udah dulu. jawab 3 pertanyaan lo ya. Sekarang gue tanya satu Tidak, aja. aduh Tuhan tolong. Gue udah jawab 3 pertanyaan lo. Tadi soal Ini tentang tawaf, Nasrani yang dimaksud di soal situ Abdul tadi. Muthalib, soal Muslim. Gue udah jawab 3 kali nih. Lo bisa Al-Mantik ditanya ini dapatnya balik dari nggak? mana? Yang kau jawab pun salah Jibril. Emang bani anjing lo. Loh kok gitu sih? Gue udah jawab 3 pertanyaan lo. Ini kalau gue jawab lagi, lo lompat lagi nanti. Nah, dia memang mau berdakwah aja deh. Begitu ini. gue tanya Om lagi nanti, Abraham. begitu gue jawab lagi lo lompat lagi. Begitu gue jawab lagi lo lompat lagi. Udah 3 kali lo lompat. Man, terangin aja man tadi yang 4 soal pengikut Nabi Isa. Nah, jadi apa namanya tuh? Gini guys, aku paham dia tadi memang berniat. Aku sempat terdengar dia mau nanya, ini dari mana? Sekarang gini kan, lucunya gini cara mikirnya. Itu buku menjelaskan tentang salah satu kubu Nasrani, salah satunya yang disebut Muslimun. Sekarang ini kitab ini menjelaskan 4 kubu. Bedanya ini kitab apakah kontrak? Bukan kontrak, sama. Bedanya ini cuma 1 kubu doang. Yang di kitab dia tadi 1 kubu, yaitu yang Muslimun. Oke. Ini maksudnya gini. Apa kata Rasulullah? Ini aku buka ya. Hadis Muslim 50A. Apa kata Rasulullah? Bahwa setiap rasul sebelum aku, kata Rasulullah, itu sama seperti aku memiliki umat, memiliki sahabat setia dan murid-murid setia yang mengikuti ajaranku, yang mengikuti ajaran mereka. Kemudian fa innaha takhluf, kata Rasulullah. Maka udah saya baca aja lah ya biar enaknya. Fa innaha takhluf, maka setelah ajaran itu ditinggalkan, artinya nabi itu meninggal, fa innaha takhluf min ba'dihim, berdirilah golongan-golongan partai daripada mereka itu, yaquluna ma la yaqulun, mengatakan sesuatu yang enggak pernah dikatakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mengerjakan segala sesuatu yang tak pernah dikerjakan. Artinya apa? Rasulullah ngomong bahwa kejadian di belakang itu rasul-rasul itu Isa masih juga punya muridnya yang masih mendengarkan apa yang dikatakan oleh dirinya. Dikatakan kepadanya, waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan membawaku, ya, yang membawa atas namaku. Dia paham, oh jangan sampai nama orang yang gua percaya ini dibawa-bawa. Akhirnya mereka mewarisi ajarannya. Bagaimana cara diwarisi? Wahai anakku, imanlah bahwa Isa itu Rasulullah sampai ke sebelum Nabi Muhammad datang.
Nggak usah jauh, kalau kalian baca Salman Al-Farisi, gimana imannya Salman? Itu panjang kalau saya ceritakan. Di mana Salman pergi ke Nasrani. Saat dia datang ke Nasrani tersebut, mereka melihat Nasrani itu bersujud kepada Tuhan. Dia bilang ke ayahnya, ya ayah, aku nggak mau majusi lagi. Kenapa aku nggak mau majusi? Ibadah majusi ini aneh, ibadah tanpa kiblat. Ibadah seperti seakan-akan kita yang menciptakan ibadah ini bukan datang daripada Tuhan. Itu kata Salman. Hingga kemudian apa? Salman pergi ke Nasrani. Begitu dia sampai ke Nasrani, Nasraninya ngomong, pendeta Nasraninya ngomong, jangan kau percaya Nasrani lain. Maka setelah sepeninggalanku, pergilah ke satu tempat. Ya, kalau aku mati, ini kata pendetanya yang udah tua nih. Kalau Asfahan, nah beliau di Asfahan, pendeta di Asfahan, dia ngomong ke pendeta Asfahan tuh, setelah aku ikuti engkau dengan ajaran yang ada di belakang, itu kata Salman Al-Farisi, ini setelah ini aku kemana? Jangan kau percaya Nasrani manapun. Begitu banyak penyelewengan sudah terhadap agama ini. Maka setelah ini aku kenal seorang Nasrani di daerah, saya lupa daerahnya. Di daerah ini kau pergi ke sana. Artinya apa? Di cerita Salman Al-Farisi hingga kemudian Salman masuk Islam, ini Nasrani ini mewarisi secara turun-temurun orang yang bisa dipercaya tentang ajaran sebenarnya, bahwa Isa Rasulullah, bahwa Isa kalimatullah, bahwa Isa ini hanyalah hamba Allah. Jadi diwarisi. Karena Salman aja dia tanya, apakah ajaran ini ada yang lain? Kepada pendeta itu ditanya oleh Salman. Ketika dijelaskan oleh pendetanya, jangan kau percaya Nasrani lain. Paham maksudnya? Itu identifikasi bahwa ini banyak penyelewengan. Makanya diambillah, dicari tahulah tentang 4 pembagian Nasrani. Ternyata semuanya terjadi. Pertama, sekarang disebut Wones, dulunya disebut Nasturiyah. Terus sekarang disebut Tritunggal, dulunya disebut Yakubiyah. Terus sekarang ada Hawariyun lah kita bilang. Apa Hawariyun? Orang yang masih mengatakan Isa sebagai utusan Tuhan. Mereka disebut dengan Islamiyah. Kenapa mereka disebut dengan Islamiyah? Mereka itu beriman kepada ajaran-ajaran Rasul terdahulu. Di mana Rasul itu nggak pernah jabarin yang namanya syariat baru. Ibrahim, Ismail, selanjutnya semua sembah Allah yang satu. Sehingga ajaran ini bertali sinambung sekalipun samar. Apa kata samar gini? Ini walaupun riwayat dhaif ya. Ini walaupun riwayat dhaif. Kata Rasulullah ini dhaif, bukan maudhu. Yang paling penting bukan maudhu. Tapi kalau ini khabari bisa diamalkan. Apa kata Rasulullah? Sepinter-pinter ahlul fatarah adalah sebodoh-bodoh umat muslim. Bisa dipahami? Manjir. Keren. Apa gimana kalimatnya? Hadis Rasulullah. Sepinter-pinter ahlul fatarah. Tapi itu adalah sebodoh-bodoh orang muslim yang sempurna. Masya Allah. Hadis Rasulullah. Maksudnya juga ada keputusannya. Nah, itu hadis walaupun dhaif riwayatnya. Tapi dhaif ini bukan berarti tidak pernah diucapkan. Hanya jalur riwayatnya itu sanadnya ada yang terputus, tapi pernah ada penghafal. Kan gitu. Enggak, coba di hadis tadi di bahasa Daman gimana, Man? Kalau bahasa kita. Sepinter-pinternya kafir gitu ya. Nah, sepinter-pinternya apa segoblok-gobloknya orang muslim. Emang nabi gue emang gak ada duanya. Allah. Oh iya, kata sepinter-pinter ahlul fatarah. Siapa Nasrani ahlul fatarah? Orang Hanifnya ahlul fatarah. Itu sepinter-pinter mereka, yaitu segoblok-goblok orang muslim yang sempurna. Artinya gini ya, kita bukan mengatakan kakek Nabi goblok, bukan. Di mana kakek Nabi itu beriman kepada Allah. Cuman sekarang saya tanya ke Bang Jibril ya, sama-sama Islam. Dulu kiblat orang muslim Ka'bah bukan kan? Kan. Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Ka'bah masih dikuasai sama orang Quraisy. Betul. Masih ada patungnya. Betul. Tapi orang Bani Hanif, artinya orang yang beriman kepada iman Abraham, tahu itu Ka'bah punyanya kami, tapi nggak bisa gugat. Sehingga apapun pengibadatan mereka lakukan di situ. Paham nggak maksudnya? Betul. Apapun pengibadatan mereka lakukan di situ karena mereka tahu rasul-rasulnya dulu tawafi tempat itu. Rasul-rasulnya itu jadikan itu tempat yang mulia. Makanya dia datang sama seperti gini. Saya tanya nih ke Bang Jibril. Bang Jibril, gua berdoa di samping patung Maria. Ya Allah, sungguh keji mereka memfitnahmu.
Nah, gue nyembah Maria apa Allah nih? Gue berdoa. Allah dong. Itu tadi makanya si kamikaze. Itu cara masuknya. Cuman logis. Dia kira kita nggak baca kali buku yang dia pakai buat nyerang. Kita udah hafal serangan lo, udah gue kantongin ilmu lo. yang penting yang harus diingat kata Rasulullah, sepinter-pinter ahlul fatalah itulah segoblok-goblok muslim sempurna. Kenapa? Mereka itu tetap akan terbawa adat. Apa adat? Contoh kocok dadu dalam An-Najm, apa kata Allah? Allah murkai orang yang mendadu takdirnya kan. Nah, di mana mereka tetap adat itu, adat dadu itu nggak boleh sebenarnya. Yang dilakukan oleh Abdul Muthalib tadi itu nggak boleh. Cuman karena dia ahlul fatarah, imannya tetap kepada Allah, dan dia datang ke tempat pengibadahan itu sesuai keyakinan agamanya bahwa itu tempat suci.